Hai guys, ketemu lagi sama aku Putri Andriana dalam acara Try It, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, biar kita tetap sehat dan tambah sehat ya di tengah situasi pandemi ini, hari ini aku mau nemenin kalian sambil nge-review makanan-makanan yang enak tapi juga sehat. Karena gimana ya, kita tuh makin tua gitu ya, harus bisa jaga diri, salah satunya dengan menjaga pola makan yang lebih sehat. Nah, hari ini aku mau ngenalin ke kalian, mungkin kalian ada yang belum tahu nih, ada cemilan yang sehat banget. Ini tuh dari Casagrata, Casa atau Casagrata ya bacanya, ya gitulah ya pokoknya kurang lebih. Jadi dia memang salah satu bisnis yang fokusnya itu menjalankan di bidang cemilan-cemilan, tapi memang khusus untuk orang-orang yang vegan atau misalnya yang lagi diet gitu ya. Pokoknya cemilan-cemilan sehat deh. Nah, ini tuh di depan aku udah ada 6 varian rasa yang bakal kita cobain. Dan anyway, Casagrata ini udah ada dari tahun 2018. Kalau misalnya kalian kepo pengen tahu, kalian bisa visit ke website atau mungkin ke sosial medianya. Itu memang visi dan misi dari Casagrata ini adalah untuk menyediakan makanan-makanan yang sehat, dan mereka juga memastikan kalau 90% bahan bakunya itu adalah produk lokal. Jadi selain mereka support kita supaya hidup lebih sehat, tapi juga mereka support ekonomi lokal. Keren banget ya. Nah, langsung aja nih kita cobain, udah ada 6 varian. Ini warnanya juga cantik-cantik banget ya. Dari segi packagingnya tuh catchy gitu, eye catchy banget, warna-warnanya cantik-cantik banget. Nah, setiap warna itu menandakan varian rasa yang berbeda. Langsung aja nih, kita dari ujung dulu ya, aku mau cobain ini. Ini itu rasa dari onion and garlic crackers atau rasa bawang lah ya bahasa Indonesianya. Tuh ya. Nah, sama dia itu punya mungkin bukan slogan tapi kayak visinya gitu kali ya. Jadi visinya mereka nih tertera di sini ya. Yang pertama nih, all natural, itu artinya kayak yang tadi aku bilang di awal, mereka itu memastikan kalau misalnya produk-produk yang mereka pakai itu adalah produk-produk alami. Jadi nggak pakai penyedap rasa lagi, nggak pakai pewarna, karena mereka tuh menganggap bahwa bahan baku alami tuh udah cukup bagus gitu, udah cukup lengkap. Jadi nggak usah ditambah-tambahin apalagi tuh udah enak. Terus juga gluten free ya kan, ini makanya yang aku bilang cocok buat orang diet, buat orang vegan, karena mereka itu nggak pakai gula, tanpa gula sama sekali. Terus juga dairy free, tidak mengandung susu ataupun telur, dan juga di sini cocok untuk vegan. Dan mereka juga menjamin kalau misalnya produk-produk
yang mereka ciptakan itu bahan bakunya itu udah pasti berkualitas atau yang premium karena udah pilihan-pilihan. Nah langsung aja kita coba ya. Tuh ini packagingnya cantik banget, aku tuh ngebayangin kalau misalnya buat hampers ya atau buat kado ulang tahun kita ngirim-ngirim makanan, ini cantik banget. Dan kalau nggak salah mereka juga memang jual versi hampersnya gitu, jadi dia kayak udah di package gitu kayak pakai tempat parcel ya, tapi nggak gitu besar. Nah kalau kalian mau pesan, mau simple, itu bisa langsung yang hampers. Oke langsung kita coba. Wow, dia sebenarnya kalau isinya tuh nggak gitu banyak ya, jadi nggak full. Mungkin sekitar segini doang nih. Isinya tuh sekitar setengahnya doang, ya. Tapi dia potongannya tuh gede-gede tuh, ya. Nih kayak gini. Terus dia ada kelihatan serbuk-serbuknya gitu, jadi nggak polos warnanya ya, kayak ada serbuk kayak misalnya kayak cabai tapi kayak belum halus banget gitu. Terus wangi banget. Sumpah dari jarak segini aja tuh wangi gurihnya tuh udah kecium. Enak banget sih ini wanginya. Langsung aja kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Menurutku enak sih. Dia kayak, ya memang nggak segurih biskuit-biskuit yang cemilan pada umumnya. Tapi dia juga nggak tawar, ada rasanya. Bener-bener gurih, terus bawangnya tuh berasa banget. Onion sama garlicnya ini berasa banget. Terus dia renyah banget. Kayak langsung patah gitu loh, kayak kering banget. Teksturnya gitu, tapi cukup asin kok, mungkin karena ini gurih dari ininya ya. Onion sama garlicnya, jadi ngikut banget. Enak. Nah sama yang belum tahu, sebenarnya apa sih bedanya biskuit sama crackers? Jadi tuh kita bisa ngelihat pertama dari bentuknya ya. Kalau misalnya crackers, itu dia bentuknya lebih kayak cembung gitu ya, kayak di ujung-ujungnya tuh rada-rada gelembung gitu. Mungkin karena dia lebih tipis dari biskuit. Nah sementara kalau biskuit itu dia lebih datar. Terus juga kandungan airnya, kalau crackers itu lebih sedikit. Kandungan air sama raginya itu lebih sedikit dibandingkan dengan biskuit. Mereka ini dua-duanya sama. Jadi ada bahan yang basahnya kayak minyak, air, telur, terus dicampur lagi sama bahan keringnya kayak pakai tepung terigu. Itu sama sebenarnya, cuman bedanya kandungan air sama ragi crackers ini lebih sedikit dibandingkan dengan biskuit. Jadi kalau kalian bingung, aku juga dulu bingung tuh bedain apa sih bedanya crackers sama biskuit, soalnya kayaknya sama aja. Cuman aku mikirnya kalau crackers tuh biasanya kayak dari gandum, bahan-bahan yang dari buat diet gitu ya. Sementara kalau biskuit kan bahannya lebih ekstrim, kalorinya lebih besar. Aku taunya gitu, tapi ternyata dia kandungan airnya juga lebih sedikit gitu. Ini gurih ya, menurutku buat cemilan diet enak banget sih. Enak. Cuman kalau onion sama garlic kan kayak umum ya, banyak lah gitu kita cobain kayak keripik atau biskuit atau ciki. Biasanya kan rasa-rasa onion garlic itu udah biasa, jadi aku kayak rasanya nggak begitu surprise sih. Cuman untuk makanan diet enak banget lah, apalagi untuk makanan-makanan vegan. Oke, kita next nih. Ini rasa herbs atau rempah-rempah ya. Tuh. Ini ada bahasa Indonesianya, cracker rempah-rempah. Pokoknya kalau yang warna hijau berarti dia herbs ya. Nah, aku belum bacain tadi komposisinya. Sebenarnya dia tuh di sini detail banget ya. Kalorinya tuh ada, kandungan lemaknya, proteinnya tuh berapa gram, berapa persen tuh semua di sininya lengkap. Terus nih aku bacain ya bahan-bahannya. Dia itu kenapa cocok buat diet atau buat vegan? Soalnya dia tuh kayak minyaknya aja tuh pakai minyak zaitun atau minyak kelapa. Terus pakai garamnya tuh garam laut, sea salt. Terus pakai tepungnya tepung singkong. Pakai lemon, cuka apel, bawang putih dan lada hitam. Jadi bahannya tuh emang bener-bener bahan alami ya. Gak ditambahin, bahkan gula juga nggak ada sama sekali. Dia di sini ada tulisannya tuh 0 gram. Jadi emang ini udah pasti sehat dan cocok banget buat yang diet.
ya nggak usah khawatir nyemil ini, cuma tetap harus diperhatikan kalorinya. Kalau kalian sehari makan 5 bungkus juga ya sama aja bohong gitu ya, cuman oke lah untuk cemilan diet. Nah ini kita cobain yang herbs atau crackers ya. Terus dia tuh sama yang perlu di note, dia tuh packagingnya bukan yang clip gitu loh, jadi dia tuh pakai lem. Jadi mungkin kalau klip kan kayaknya kita lebih enak habis makan nggak habis ditutup rapet. Nah kalau ini tuh kita harus bener-bener merhatiin banget kalau dia tuh rapat atau kita ikat gitu ya. Biasanya pakai karet atau kita strapless gitu. Takutnya entah disemutin atau melempem segala macem gitu. Oke, ini baunya nyentrik banget. Mungkin karena rempah-rempah ya. Kayak nyengat banget, kayak kayu manisnya tuh ada, terus daun-daunan ada. Bener-bener wangi rempah-rempah. Terus dia warnanya tuh kayak lebih putih gitu loh. Kalau tadi kan agak lebih gosong, dia tuh lebih putih. Terus kelihatan nih ada daun-daunnya. Kayak mungkin kayak seledri kali ya, ini tuh ijo-ijo. Seledri ada merahnya gitu. Oke, kita cobain aja langsung. Rasanya unik banget sih. Agak nyenget gitu ya. Mungkin kalian kalau yang nggak suka rasa medok-medok banget, kayaknya kurang gitu suka deh. Ini bener-bener medok banget, kayak makan bumbu dapur. Kayak bener-bener makan bumbu dapur dihancurin gitu, kayak jadi bubuk terus dicampur sama biskuit, rasanya kayak gitu. Iya bener, rasanya kencang. Bener-bener sumpah kalau kalian ke dapur terus nyiumin toples-toples bumbu dapur tuh baunya tuh kayak gitu. Atau kalau kalian ke pasar yang suka jual bumbu-bumbu langsung jadi itu baunya kayak gitu persis banget. Tapi rasanya menurutku nggak aneh, cuman rasanya nyentrik aja. Malah masih lebih kayak medok yang ini. Kalau ini asinnya tuh berasa banget. Ini tuh nggak gitu berasa, cuman pas udah kita kunyah tuh nyenget gitu, kayak mungkin ada kayak merica, terus campur pala gitu ya, pokoknya rempah-rempah Indonesia deh. Tapi kalau aku sih suka ya, cuman boleh lah buat kalian coba jadi referensi, ini boleh banget. Terus juga dia harganya relatif terjangkau. Jadi mulai dari kalau nggak salah tuh 15.900 ya atau 16 ribuan sampai ke 23.900. Terus dia juga gramnya beda-beda. Yang ini yang kita makan tuh 20 gram. Oh 70 gram, 70 gram. Ada yang kalau nggak salah beratnya 50 atau 20 gram, pokoknya ada yang kecil ada yang gede. Cuman ini kita belinya package, jadi 157.600 sudah dapat 6. Nah itu harganya lebih hemat gitu. Tapi yang 6 rasa gini kita nggak bisa milih ya. Jadi kayak udah dipaket-paketin sama mereka. Jadi kamu nggak bisa minta yang ini 2, yang ini 3 gitu, nggak bisa. Itu rasanya random dari mereka. Kalau aku suka, mungkin karena aku suka rempah-rempah, kayak kalau makan lauk tuh sukanya yang bumbunya medok. Jadi ketika aku nyobain yang herbs crackers ini enak banget sih. Enak banget. Meskipun dia komposisinya sama, ya semuanya itu komposisinya sama, tapi setiap rasanya tuh punya ciri khas masing-masing. Oke, kita lanjut lagi nih. Tapi ini kalau banyak agak seret juga ya. Lumayan seret nih, kayak aku baru makan 4 piece aja tuh udah haus. Oke, ini lanjut kita ke cinnamon sweet crackers atau kayu manis. Nah, setauku ya kalau cinnamon ini kalau orang sekalinya suka sama cinnamon tuh suka banget. Tapi kalau ada yang nggak suka tuh nggak suka banget. Kayak kalau pastry kan cinnamon rolls tuh wangi banget ya. Setauku tuh kalau orang bener-bener nggak suka baunya ya udah dia nggak akan mau makan. Tapi kalau emang suka banget ya udah dia bisa segila itu gitu, saya dikit tuh sama cinnamon. Jadi emang bener-bener dia ngasih tahu informasinya juga detail banget. Oke, kita coba. Tuh ya, dia tuh kayak pakai lem gitu ya. Ini kayak kue apa ya? Ada nih biskuit jahe kayak gini. Oke,
Langsung aja kita coba. Tuh dia warnanya lebih coklat gini ya. Tuh. Oke. Sumpah, kayu manisnya berasa banget, nyentrik banget. Kalau aku sih nggak begitu ya, nggak begitu suka kalau biskuit terlalu manis kayak gini. Tapi dia kayu manisnya berasa, jadi kalau kalian yang suka manis, pengen biskuit manis, boleh banget nih nyobain yang cinnamon and sweet ini. Nggak bisa sih ekspresi apa, aku ngedeskripsiin rasanya udah kayak kayu manis aja. Persis banget kalau kalian suka makan biskuit yang kayak bentuknya tuh aku lupa lagi namanya apa, tapi dia adalah biskuit yang kayu manis, itu rasanya persis banget. Dan dia ini teksturnya lebih tebal, jadi nggak gampang patah. Kalau yang lain kan tadi persegi panjang ya, dia tuh persegi kayak gini doang. Terus kayak nggak gampang patah dibanding yang lain, kayak lebih tebal. Kalau tadi tuh tipis banget dan kalau ini lebih tebal. Cuman kayak secara piece-nya tuh lebih kecil, dia paling isinya cuma segini nih kok ya. Cuman segini, kalau tadi kan sampai setengah, dia tuh cuman segini. Jadi kalau kalian expect banyak, menurutku yang kayu manis ini secara piece ya, bukan secara gram ya, secara piece itu dia lebih sedikit karena per piece-nya tuh lebih berat. Tapi kalau kalian pengen yang manis-manis boleh sih. Boleh banget nyobain ini. Oke. Next, kita ke ini nih, ini aku nggak pernah nyobain rasa Cajun ini. Jadi sebenarnya Cajun crackers ini tuh Cajun ini tuh rempah-rempah, cuman dia berasal dari Amerika. Jadi tetap pakai bawang merah, bawang putih, aku lupa lah detailnya apa ya. Tapi dia intinya adalah rempah-rempah dan ada kayak cabai-cabainya dikit gitu. Jadi sebenarnya dia rempah-rempah, cuman bedanya dari Amerika gitu aja. Oke, ini juga masih sama, dia nggak pakai penyedap, nggak pakai pewarna, dan segala macem. Baunya mirip sama yang herbs ini, baunya mirip banget. Baunya mirip, cuma kalau kalian mau ngebedain, dia bentuknya itu lebih persegi atau lebih kecil dibandingkan yang herbs ini ya. Baunya sumpah mirip banget, mirip banget. Cuman ini kayak masih lebih dominan gurihnya, kalau ini tuh kayak aku nggak tahu merica atau pala lah, itu nyentrik banget. Tapi kalau ini masih gurihnya berasa banget. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Asin. Tapi dia nggak senyentrik rempah-rempah kita. Dan aku pikir tuh dia bakal ada rasa cabai-cabai pedesnya gitu ya, ternyata enggak. Enak serius, ini aku rekomen banget sih. Buat kalian yang suka gurih-gurih, ini asinnya berasa sih. Ini enak yang Cajun ya, Cajun crackers nih. Biasanya tuh kalau Cajun tuh kayak nama Cajun spicy gitu, Cajun spice, biasanya tuh ada kayak gitu-gitunya. Tapi ini dia Cajun crackers, dia ada pedes-pedesnya tapi pedes lada dan dikit banget. Enak banget. Ini kayak rasa baru gitu ya. Kayaknya belum ada sih biskuit rasa Cajun, maksudnya jarang ya kalau yang kita jual umum. Ini boleh banget sih, aku rekomendasi. Oke, enak. Next, kita ke sea salt. Nih ya, sea salt. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu bedanya apa sih sea salt, terus Himalayan salt, sama garam biasa tuh bedanya apa? Sebenarnya sama-sama garam, sama-sama dari air laut. Cuman yang sea salt ini dia teksturnya itu lebih besar dibandingkan yang garam-garam biasa. Kalau misalnya garam-garam biasa kan halus, dia kecil-kecil. Nah kalau sea salt ini biasanya rada-rada gede gitu. Cuman memang biasanya dipakai sama orang-orang yang diet atau kayak orang tua gitu ya. Untuk menjauhi penyakit-penyakit tuh pakai sea salt bagus. Oke, kalorinya tuh sama ya, sekitar 90 dan 100-an semua. Secara bau sih bau
Bau asin doang ya, bau garam. Tak, bau laut. Emang lo tau bau laut gimana ya? Kayak bau-bau asin gitu lah. Enak-enak baunya. Maksudnya nggak gitu nyentrik. Nah, kalau ini sumpah ini rasanya ngebekas banget sih di lidah. Yang Cajun ini mungkin kalian kalau yang nggak suka medok-medok mungkin nggak cocok ya. Tapi kalau aku jujur suka, aku suka banget. Jadi tapi rasa di sininya tuh pedes-pedesnya ketinggalan gitu. Nah ini kita cobain yang sea salt ya. Jujur, nah rasanya kayak biasa aja. Kayak crackers biasa. Asin juga nggak asin banget kok. Mungkin ini bagus ya buat orang-orang yang darah tinggi atau yang harus ngurang-ngurangin makan garam. Tapi makan ini boleh lah karena dia kandungan garamnya juga nggak gitu berasa banget, nggak gitu asin banget. Oh ya sama memang si Casa Grata ini tuh dia punya prinsip mereka tuh nggak mau pakai garam banyak, nggak mau pakai gula bahkan tuh nggak pakai. Terus kayak pokoknya semuanya tuh less gitu supaya kalorinya tuh bener-bener rendah. Jadi cocok buat kalian yang diet atau yang vegan. Ini bukannya aku nggak rekomen, tapi ini adalah crackers pada umumnya. Tapi kalau kalian suka crackers yang basic, boleh banget sih nyobain ini buat sehari-hari, enak banget. Oke? Nah yang terakhir nih, last but not least, ini adalah rasa sesame and chia crackers. Nah ini kan yang biasa ada di makanan-makanan diet ya, chia seeds itu kayaknya wajib ada gitu, kayak di smoothies bowl atau di yogurt atau apapun lah yang makanan-makanan sehat kekinian tuh biasanya ada chia seeds ini. Atau ini sebenarnya gampangnya adalah wijen lah ya, wijen sama biji chia. Jadi biji chia ini dia tuh tumbuhan yang kalau kalian nggak tahu ya, kalian pasti tahu bentuknya, cuman dia tuh sebenarnya masih satu marga sama daun mint. Jadi sebenarnya masih rerumputan gitu, masih dedaunan juga gitu. Oke, kita cobain langsung. Baunya nggak begitu nggak ada bau khas gitu ya. Nih dia warnanya kayak gini. Oh dia tuh sebenarnya bentuknya emang kayak gini-gini doang guys. Cuman ada yang masih nyatu gini loh. Tuh. Jadi bisa kita patahin kayak puzzle. Oh jadi memang sebenarnya semuanya bentuknya kayak gini, bukan persegi panjang ya. Cuman bisa kita patahin, lucu juga sih nih bentuknya. Oke kita coba ini ya. Menurutku rasanya memang menggambarkan kacang-kacangan ya. Kayak rasa gurih tapi gurih kacang gitu, kayak ada roastednya, kayak ada bekas panggang-panggangnya tuh berasa banget. Ini kayaknya enak sih kalau dipakai campuran susu atau kita campur ke smoothies bowl gitu, enak nih. Soalnya dia rasanya netral gitu, jadi kayak pedas enggak, gurih banget enggak. Pokoknya rasanya tuh kayak roast nut gitu lah, kayak kacang-kacang panjang ya. Aku suka ini, aku suka banget. Ternyata rasanya tidak begitu aneh, pokoknya rasanya kayak kacang aja. Terus almondnya juga di sini berasa, mungkin karena basic adalah kacang-kacangan juga ya rasanya. Semua sama, cuman ini kalorinya itu ada di 100 kalori. Terus setiap rasa juga punya kandungan protein dan karbohidrat yang beda-beda ya. Jadi kalau setauku tuh di website dia lengkap banget. Di setiap rasa itu semua ada detailnya. Terus ada produk lain deh kalau nggak salah dia jual, kayaknya selai roti juga dia jual. Tapi semuanya base-nya adalah healthy food ya. Jadi base-nya itu memang dia fokusnya tuh di healthy food. Semuanya adalah natural, terus juga low kalori dan cocok banget buat vegan. Jadi kalau kalian tertarik tuh kalian bisa
ke websitenya, bisa order langsung. Hubungin kontak personnya gitu ya. Aku nggak tahu, kayaknya WhatsApp ada, atau misalnya kalian ke sosial medianya. Overall sih menurutku jujur ya, ini tuh untuk ukuran cemilan diet atau vegan, ini tuh harganya terjangkau banget. Kalau kalian ke minimarket atau supermarket, setahu aku tuh cemilan-cemilan orang diet tuh mahal. Cuma memang nih agak-agak bikin seret ya, jadi bawaannya tuh kayak pengen minum gitu ya. Sama sih sebenarnya kayak biskuit crackers pada umumnya. Cuman kalau ini mereka punya varian rasa yang berbeda-beda dan kandungannya juga sehat. Dan ini jujur, very worth banget. Aku tuh pernah ada masa di mana makannya tuh cemilan-cemilan sehat, dan aku tuh direkomendasinya tuh kalau lagi diet gitu ya, makan cemilannya tuh cemilan-cemilan bayi. Tapi justru cemilan bayi itu tuh mahal banget. Harganya tuh mahal, kayak cuman sedikit. Rasanya juga lebih ketawar, tapi mahal. Nah ini rasanya tuh enak, nggak kayak cemilan diet, tapi harganya cukup terjangkau banget. Terus ini cocok banget kalau misalnya kalian mau jadiin hampers. Bentar lagi kan lebaran, bulan puasa. Terus bagi-bagi hampers yang sehat, ya kan, harganya cukup terjangkau. Terus unik juga, belum ada nih, kayaknya jarang banget orang ngasih hampers tapi isinya tuh biskuit-biskuit sehat. Nah itu bagus banget sih, itu cocok banget. Makanya menurutku ini dari segi harga, rasa, kualitas, terus manfaatnya, itu tuh worth banget semuanya ya. Aku kasih rate di 9/10. Cuman kalau disuruh milih, aku pilih yang mana rasanya. Aku tuh suka yang Cajun ini, karena mungkin aku pertama kali nyobain. Jadi surprise. Sama kalau yang rasa-rasa biasa, yang netral, itu aku rekomen yang sesame dan chia seeds ini. Soalnya ini rasanya tuh kayak lebih ke kacang-kacangan, jadi udah biasa ditemuin. Nah yang lainnya itu rasanya umum juga lah ya, kira-kira kayak gurih asin kayak crackers pada umumnya. Jadi lagi-lagi ini adalah makanan yang aku rekomen banget untuk kalian beli, apalagi buat kalian yang vegan atau diet. Nah silakan beli ini supaya menunda lapar kalian. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya mau order, aku ingetin sekali lagi, kalian bisa ke websitenya atau cari sosial medianya. Kalian bisa juga baca detail dan ingredient semuanya. Yang jelas ini bahannya semuanya natural dan sekali lagi sehat dan cocok buat kalian yang lagi diet atau yang vegan. Gitu. Itu juga sekaligus menutupi perjumpaan kita kali ini. Stay safe semuanya. Pokoknya kita jangan lengah sama protokol kesehatan. Meskipun sekarang kondisinya udah lumayan menurun, tapi kemungkinan masih ada kita terkena pandemi lagi. Jadi buat semuanya terus jaga kesehatan dan semangat terus. Kita ketemu lagi di episode terakhir lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye.